Sobat Sehat, selamat bergabung di acara Ngopi Masker. Ngobrol inspiratif Puskesmas Kaliangkrik yang akan membahas seputar kesehatan. Bersama saya, Eti Triani. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah inovasi terbaru dari Puskesmas Kaliangkrik, yaitu Maskawat, program masyarakat sehat Paskarawat. Bersama kita telah hadir narasumber yaitu Kepala Puskesmas Kaliangkrik, beliau Bapak Ferry Ali Setianto SK plus MAP. Selamat datang Bapak di Ngopi Mas. Terima kasih Bu Ferry. Ada inovasi terbaru dari Puskesmas. Mungkin banyak masyarakat yang masih asing dengan istilah Maskawat. Sebenarnya Maskawat itu apa Pak Ferry? Oh iya, terima kasih. Selamat pagi semuanya, sahabat Puskesmas Kaliangkrik. Ya, Maskawat ini adalah singkatan dari Masyarakat Sehat Paskarawat, di mana Maskawat ini adalah melaksanakan satu visi misi Pak Bupati Magelang dan Pak Wakil Bupati, Bapak Greseng Pamuji dan Pak Zahid, yaitu untuk Anyardes, Magelang Anyardes. Ya, dalam prioritas programnya adalah sehat wargane. Segmen Maskawat adalah masyarakat yang sudah dirawat di Rumah Sakit Kabupaten Magelang, baik dari Rumah Sakit Muntilan, baik dari Rumah Sakit Merah Putih, Rumah Sakit Bukit Menoreh, dan Rumah Sakit Candi Umbul, di mana masyarakat yang setelah rawat dari rumah sakit, kita akan mengunjungi, datang ke tempat pasien tersebut yang digawangi dengan program Maskawat, Masyarakat Sehat Paskarawat. Bu. Berarti program ini bentuk pelayanan lanjutan ya setelah pasien pulang dari rumah sakit. Iya, betul Bu Fenty. Ini jadi lanjutannya. Sesuai dengan arahan Pak Bupati Magelang, bagaimana masyarakat Magelang itu setelah mondok atau opnam dari rumah sakit di Kabupaten Magelang itu dikunjungi, kata Pak Bupati waktu itu di karaoke, bagaimana keadaannya, bagaimana cara minum obatnya, bagaimana edukasinya. Jadi masyarakat di wilayah Kaliangkrik ini, kami dari Puskesmas Kaliangkrik berperan serta aktif dalam melaksanakan program Pak Bupati Sehat Wargane, supaya masyarakat yang atau pasien yang habis dirawat ini mendapatkan pelayanan. Seperti itu Mbak Binti. Kemudian yang melatar belakangi hingga munculnya inovasi ini ya? Oh ya, latar belakang tentunya hal ini banyak masyarakat di desa Kaliangkrik adalah wilayahnya, geografisnya adalah pegunungan dan geografis yang di desa-desa. Jadi masyarakat cenderung tingkat pendidikannya yang kurang dalam hal perawatan di rumah, bagaimana caranya kontrol, walaupun dari rumah sakit biasanya sudah diberikan discharge planning atau sudah diberikan satu himbauan pelayanan perawatan di rumahnya, ya, seperti itu. Jadi harapan kami dengan adanya Maskawat ini, nanti masyarakat atau pasien yang sudah pulang dari rumah sakit di wilayah Kabupaten Magelang itu mendapatkan satu pelayanan lanjutan dari Puskesmas. Wah, berarti dampaknya bukan hanya untuk pasien saja, tetapi untuk keluarga juga ya Pak Ferry? Betul Bu Fendi. Jadi di mana Maskawat ini akan memberikan satu pendidikan kepada keluarga untuk merawat pasien yang sudah dikembalikan ke keluarganya, walaupun dari rumah sakit sudah diberikan suatu discharge planning atau cara perawatan di rumah, di mana Puskesmas akan memberikan pendampingan juga kepada keluarga, bagaimana cara kepatuhan minum obatnya, bagaimana meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kemampuan dari merawat pasiennya dan mencegah suatu kekambuhan, dan serta juga menurunkan angka rawat inapnya nanti. Jadi keluarga sangat berperan. Apabila nanti pasien sudah pulang dari rumah sakit dikembalikan kepada keluarga Benny, jadi keluarga akan memberikan satu pelayanan kepada pasien tersebut dalam hal merawatnya. Makasih Benny. Kalau sasaran dari Maskawat ini siapa saja Pak? Oh iya, berhubung Maskawat ini adalah program baru dan dilaksanakan di awal tahun 2026, Maskawat ini masih berorientasi kepada satu di Puskesmas Kaliangkrik, kepada pasien yang setelah rawat dari Rumah Sakit Merah Putih yang melaksanakan persalinan atau melaksanakan masa nifas, di mana persalinan di Merah Putih ini, dari Rumah Sakit Merah Putih, persalinan tidak normal seperti habis operasi, persalinan status yang dengan penyulit dan lain sebagainya. Kita menjadi jejaring dari Rumah Sakit Merah Putih. Jadi ada notifikasi melalui grup WA yang
di mana apabila Rumah Sakit Merah Putih mengembalikan ke warganya atau pos rawat inap, kita di WA dalam grup itu untuk mengunjungi atau melaksanakan, kalau di dalam kebidanan namanya KN ya, kunjungan nifas, kunjungan neonatus seperti itu pertama. Yang kedua, karena juga masih baru sebagai pilot project juga, ini yang dikunjungi adalah masyarakat yang setelah mondok di kelas 3 gratis. Pak Bupati dengan program unggulan sehat warga nih, ada program yang namanya mondok kelas 3 gratis semua warga Kabupaten Magelang dan berdomisili di Kabupaten Magelang, di mana mondok atau opnam di rumah sakit Kabupaten Magelang, ada di Muntilan, rumah sakit Candi Umbul, rumah sakit Bukit Menoreh, dan rumah sakit Merah Putih. Dengan adanya program kelas 3 gratis ini, kita diputuskan untuk melaksanakan verbal validasi data. Dengan adanya validasi data tersebut, petugas kami bersama tim Bansos BTT ya, untuk verbal, kita sebagai tim masyarakat terjun langsung untuk melihat langsung kepada pasien yang ada tersebut. Jadi melihat kondisi sosial ekonominya, juga langsung juga melihat kondisi pasiennya pasca rawat tersebut, apa yang dibutuhkan pasien tersebut. Jadi di situ terjadi diskusi, oh pasien dalam hal ini Bapak, mohon maaf ini pasien harus cuci darah, kok ternyata di Kabupaten Magelang itu rumah sakitnya penuh, harus cuci darah di luar Kabupaten Magelang. Oh kok ini kisnya tidak aktif, bagaimana? Jadi di situ adanya program validasi data ke rumah pasien. Jadi kita di situ melaksanakan program maskawat sekalian dalam hal untuk kunjungan maskawat dalam memberikan pelayanan perawatan, baik edukasi minum obat, baik edukasi dalam hal pasiennya untuk mencapai kesembuhan yang optimal. Seperti itu, Bu Fendi. Jadi program ini memang menyasar untuk kelompok-kelompok yang beresiko seperti itu ya? Iya, ya nantinya yang beresiko. Untuk sementara ini masih 2 program dulu, Bu Fendi, karena juga melihat sumber daya yang ada. Dengan pertama yang habis pulang opnam dari Rumah Sakit Merah Putih Persalinan dan habis opnam kelas 3 gratis, yang nantinya tentunya beresiko, baik yang program dari anak stunting, masyarakat rentan seperti gangguan stroke, hipertensi, dan gangguan jiwa juga. Karena menurut informasi juga penyakit gangguan jiwa di Kabupaten Magelang ini juga menjadi prioritas juga dalam hal penyelesaiannya. Seperti itu, Mbak Fendi. Kemudian dalam pelaksanaannya, kegiatan apa saja yang dilakukan dalam program maskawat? Oh ya, kegiatan di dalamnya yang pertama kami membuat tim. Tim itu akan datang ke sasaran. Ya, kita perintah datang ke sasaran dengan dasar informasi dari rumah sakit baru, dari Rumah Sakit Merah Putih dan rumah sakit yang mendapatkan pasien itu kelas 3 gratis. Jadi verbal ke sana. Ya, dilakukan di sana, 1, meningkatkan kepatuhan pengobatan, bagaimana pasien itu patuh dengan obatnya. Oh ya, kok ternyata dia harusnya obat itu diminum 3 kali 1 setelah makan, pagi, siang, sore, malam. Ternyata dia diminum sebelum makan. Jadi kita memberikan penegasan di situ. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pasien merawat keluarganya. Oh Bu, kalau seandainya Bapak sesek itu baiknya Bapak duduknya disetengahkan duduk seperti ini. Oh, kalau sudah rawat luka ternyata dia habis operasi dari Rumah Sakit Bukit Menoreh, operasi, oh ternyata kok balutannya kok kotor, kena apa namanya itu cairan atau kena kotoran yang lain. Kita memberikan satu edukasi di mana masyarakat ini fokusnya kepada promotif preventif, belum ke kuratifnya. Jadi promotif preventif supaya keluarganya bisa merawat. Yang kedua juga mencegah komplikasi, di mana masyarakat atau warga yang sakit ini, yang pasca rawat ini mendapatkan edukasi dari kita, dari petugas kita, dari tim maskawat ini datang ke sana memberikan satu edukasi supaya tidak terjadi komplikasi-komplikasi yang berat. Salah satu contohnya apabila dia pulang dari rumah sakit, oh ternyata dia menggunakan kreknya di rumah nggak dipakai. Krek itu untuk apa namanya, pembantu jalan. Nah, ternyata nggak dipakai, Bapak harus dipakai seperti ini. Lalu apabila dia ada sakit, kok hipertensi, dia stroke, ternyata kok makannya kok masih juga belum bisa diatur dietnya dengan makan asin-asin dan banyak lemak. Nah, tentunya ini memberikan penyuluhan atau promosi kepada pasiennya. Yang kedua juga tentunya untuk menurunkan angka rawat inap ulang. Dengan adanya kita ke sana, insya Allah kita memberikan penyuluhan kepada keluarganya, kepada yang sakitnya. Jadi tidak menambah angka masuk rumah sakit berulang, di mana kelas 3 gratis ini walaupun gratis dari pemerintah juga kan anggaran kita harus diperhatikan. Kita membantu pemerintah Kabupaten Magelang tentunya dari Pak Bupati dan Wakil Bupati supaya tidak orang ini
sediro-diro dirawat atau istilahnya dirawat lagi. Iya, seperti itu. Iya. Begitu Fendi. Dan siapa saja yang terlibat dalam program ini? Oh, program ini suatu tim, Bu. Jadi kami membuat tim di mana ada dokternya, ada perawatnya, tentunya ada Bu Bidan. Kalau yang tujuan ke persalinan, pasca persalinan yang nifas dunia Bu Bidan, ada petugas kesehatan lingkungannya. Oh, ternyata di sana nanti kok warganya itu mohon maaf gentengnya tidak ada genting kaca, jendelanya tidak pernah dibuka, berserakan sampah, itu petugas lingkungan juga ada. Tentunya juga tenaga promosi kesehatan di sana sebagai tenaga promosi, karena orientasi kami Mas Kawat adalah promotif preventif. Jadi petugas perempuan juga kami libatkan untuk kunjungan rumah tersebut dalam program Mas Kawat tersebut, dan tentunya perawat ini karena juga masuk di Perkesmas. Kalau dulu di perawat itu ada namanya program Perkesmas, perawatan kesehatan masyarakat, seperti itu. Dan juga satu lagi ada tugas gizi. Nah, seandainya nanti proses selanjutnya ada pasien dengan gizi buruk atau pasien stunting yang harus mondok di rumah sakit, dikembalikan ke desanya atau ke rumahnya, tentunya kita memerlukan ahli gizi di sana. Jadi ini adalah satu kesatuan tim, baik dokternya, perawatnya, bidannya, sanitarian atau keselingnya, gizinya, promkesnya, komplit. Dan juga tentunya satu tim yang verbal atau petugas PIC pelaksana dalam bansos tak terencana dari kelas 3 kelas tadi. Jelas dia karena datanya kami dari petugas PIC-nya bansos GTT tadi. Ya, kerja tim komplit ya Pak Ferry ya. Betul. Harapan terbesar dari program Mas Kawat ini apa Pak? Tentunya harapan terbesar kami adalah mensukseskan program Pak Bupati, yaitu sehat warga nih. Warga yang belum sakit semoga sehat terus, yang sudah sakit mendapatkan ujian satu permasalahan dari rumah sakit pulang dan menjadikan sehat. Jadi sehat yang optimal baik dari pasiennya dan keluarganya, nanti bisa merawat dalam hal kemandirian pasien tersebut di rumah pasca rawat. Seperti itu Bu Fendi. Jadi kalau boleh disimpulkan, berarti program ini tidak hanya mengobati penyakit tetapi juga mendampingi proses pemulihan pasien secara utuh, seperti itu ya Pak? Betul, ya? Iya betul. Di kesehatan ada 4 pola dalam pelayanan: promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Di mana di Mas Kawat ini kita menitik beratkan pada promotif preventif, tapi juga dalam hal pelaksanaannya tentunya kita melaksanakan satu kuratif dan juga rehabilitatif tadi. Tapi kita titik beratnya di promotif dan preventif setelah pasca rawat. Oke, baik, luar biasa sekali pembahasan kita hari ini. Semoga program Mas Kawat dari Puskesmas Kaliangkrik bisa menjadi inspirasi pelayanan kesehatan yang semakin dekat dengan masyarakat. Baik, terima kasih Pak Ferry sudah bergabung di acara Ngopi Mas Tekik. Semoga program Mas Kawat ini bisa menjadi inspirasi bagi pelayanan kesehatan lain sehingga kita semakin dekat dengan masyarakat. Warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ferry Alistianto. Hari ini Puskesmas Kaliangkrik akan melaksanakan program Mas Kawat Kaliangkrik, Masyarakat Sehat Pasca Rawat Puskesmas Kaliangkrik, yaitu melaksanakan kunjungan rumah kepada pasien yang sudah dirawat atau melaksanakan rawat inap di Rumah Sakit Kabupaten Magelang. Mengemban misi Pak Bupati dalam mewujudkan visi misinya sehat wargane dengan inovasi kami Mas Kawat Kaliangkrik, Masyarakat Sehat Pasca Rawat Puskesmas Kaliangkrik. Geografis yang tidak mudah, keadaan sosial ekonomi masyarakat yang bervariasi menuntut saya untuk selalu berinovasi. Demikianlah bincang-bincang kita pada episode kali ini tentang inovasi Mas Kawat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ngopi Mas Tekik, ngobrol inspiratif Puskesmas Kaliangkrik.